Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seorang anak selalu akan terkait dengan papa dan mamanya dan sebaliknya. Cara hidup dan reputasinya mau tidak mau akan terkait dengan orang tuanya. Kita masing-masing tahu kalau masing-masing kita bertanggung jawab sendiri-sendiri atas keputusan dan hidup kita masing-masing. Namun faktanya tidak dapat tidak, kita akan dikenal orang dalam reputasi dan keberadaan orang tua kita. Misalnya, saya diketahui orang sebagai anak pendeta, dan jika saya melakukan hal yang tidak baik, ini akan menimbulkan pernyataan, kok anak pendeta suka melakukan hal yang tidak baik? Karena saya terkait dengan orang tua saya. Demikian juga jika orang tuanya adalah seorang yang jahat atau dikenal suka menipu orang, anaknya akan dikenal sebagai anak seorang yang jahat dan suka menipu. Orang mungkin akan jaga jarak juga dengan anaknya karena berpikir kemungkinan besar anaknya juga akan seperti ayahnya yang penipu. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Reputasi kita adalah orang berdosa. Segala perbuatan kita penuh dengan dosa. Tapi karunia Allah besar bagi kita dan membuat kita menjadi disebut sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1a berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dunia mengenal kita sebagai orang Kristen. Kemudian keberadaan kita orang-orang percaya yang disebut Kristen dikaitkan dengan reputasi dan keberadaan Bapa kita di sorga. Bagaimana hidup kita, apa yang kita katakan, yang kita lakukan terkait dengan Bapa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bertanggung jawab untuk menjaga reputasi Bapa kita dengan menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya adalah hidup dalam terang, kebenaran, dan berdampak bagi orang lain. Mengasihi dan mengampuni sesama, dan orang lain yang menyakiti dan bahkan membenci kita dengan pengorbanan seperti yang Yesus sendiri telah lakukan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan untuk dapat melakukan itu, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Untuk menunjukkan dan membagikan kasih Bapa yang besar bagi orang-orang di dunia yang tidak mengenal Bapa kita. Agar mereka melihat dan merasakan kasih itu, kemudian menjadi percaya, dan mereka akan juga menjadi anak-anak Allah ketika percaya kepada Yesus. Karunia yang besar ini tentu tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Tuhanlah yang memampukan kita dan memperbaharui kita sehingga kita mampu melakukannya. Kita diberi status baru ketika kita percaya kepada Yesus. Bukanlah keinginan diri kita lagi, tetapi keinginan roh yang kita akan dan mau lakukan, yang seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita. Karena itu perlu bagi kita untuk tetap terhubung dengan Bapa itu, agar kita makin mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa itu dengan benar seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana hidup dan pekerjaan Yesus sangat terkait dengan reputasi dan kehendak Bapa. Dunia melihat Bapa dalam hidup dan diri Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, kita ini anak-anak Allah. Hidup kita terkait dengan keberadaan dan reputasi Allah. Maka hiduplah sebagai anak-anak Allah. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengangkat kami sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Tolong kami Bapa, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pimpinan roh, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu sehingga dunia bisa melihat bahwa kami ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Kami ini adalah anak-anak Allah yang hidup berdampak dan memuliakan Tuhan sehingga banyak orang melihat dan memuliakan Bapa yang di surga. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Bapa, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan rohlah yang memampukan kami sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.